Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah di malam ini Allah memberikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali. Seperti biasa, di malam Senin ini kita melanjutkan pembahasan kitab Tashilul Imam, buah karya Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, salah satu dari anggota Kibarul Ulama di Mamlakah Saudi Arabia. Dan kitab ini merupakan syarah dari kitab Bulughul Maram, yang sampai malam ini insyaallah kita akan memasuki hadis yang ke-23. Kita memasuki dari pembahasan kitab Thaharah Babul Aniyah, ya. Hadis yang ke-23, wa an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana asy-sya'bi salsalatan min fiddatin, akhrajahu al-Bukhari. Hadis dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwasanya qadahnya Nabi, qadah itu wadah yang biasa digunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minum, ya. Inkasara, ya, qadahnya Rasulullah SAW inkasara, pecah. Fatakhadha makana sya'bi salsalah, kemudian beliau menjadikan tempat yang retaknya berupa salsalah, ya, semacam rantai atau tali, min fiddah, yang terbuat dari perak. Hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya diriwayatkan, ya, dari Abu Tha'labah Al-Khushani bahwasanya hadis sebelumnya menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW melarang umatnya meminum dari wadah yang terbuat dari perak, ya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah, beliau bersabda, "Allazi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjaru fi batnihi naru jahannam." Sesungguhnya orang yang minum dari wadah yang terbuat dari perak, maka dia telah menyalakan neraka jahanam di dalam perutnya, ya. Nah, akan tetapi di dalam hadis Bukhari ini pun disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW wadahnya retak, kemudian beliau tambal, ya, dengan menggunakan rantai yang terbuat dari perak, ya. Baik, bagaimana syarah tentang hadis ini? Terus nanti apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini dari beberapa masalah yang insyaallah nanti kita akan uraikan. Fadilatul Syekh menjelaskan, ya. Pertama, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Siapa beliau? Huwa khadibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sabaqal kalam anhu. Sudah terdahulu membahas tentang siapa sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW masuk di kota Madinah, ya, datanglah ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim, menyerahkan Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW untuk menjadi pelayannya. Dan Anas bin Malik melayani Rasulullah SAW selama beliau tinggal di Madinah sampai wafat, kurang lebih 10 tahun, ya. Baik. Anna qadahan Nabi, yang dimaksud dengan qadah di sini kata Syekh, ay al-ina
allati kana yasta'miluhun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ina'an min khashabin. Yang dimaksud dengan qadah adalah wadah yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wadah Rasulullah SAW itu terbuat dari khashab. Khashab itu terbuat dari kayu, ya. Ini menunjukkan begitu sederhananya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Padahal beliau adalah pemimpin kaum muslimin, ya. Pemimpinnya kaum muslimin. Akan tetapi lihat bagaimana kesederhanaan kehidupan beliau. Inkasara, mana inkasara? Yakni asabahu sad'un. Maksudnya wadah beliau tertimpa sad'un, yaitu pecah, ya, atau terbelah. Fatakhadha makana sya'bi, kemudian beliau menjadikan tempat belahnya, ya. Wa fa'ilu ittakhadha, di sini kemudian Syekh mengatakan wa fa'ilu ittakhadha ukhtulifa fi. Siapa yang melakukan tambalan di bagian yang retak, ya. Terjadi khilaf di antara para ulama. Faqila, ada yang mengatakan yang melakukan penambalan adalah Anas radhiyallahu taala anhu, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi sahabat Anas. Ini ada yang mengatakan demikian. Wa la hadza la yakunu fil hadits hujjah. Tapi kalau seandainya yang melakukan bukan Nabi tapi Anas radhiyallahu anhu, maka dalam hadis ini tidak ada hujjah, artinya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, ya. Wakila, ada juga mengatakan bahwasanya yang melakukan tambalan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwal ashah, dan inilah pendapat yang lebih sahih, ya. Wa alaihi, dan di atas pendapat yang sahih inilah fa innal hadis hujjah, maka hadis ini bisa menjadi hujjah, menjadi dalil, ya. Kemudian di sini Syekh menguatkan pendapat yang kedua, bahwasanya melakukan tambalan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'ayyidu al-qaula ats-tsani, dan yang menguatkan pendapat yang kedua huwa annahu min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendapat yang menyebutkan bahwasanya yang melakukan tambalan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, marwahu Abu Dawud, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Lihat bagaimana para ulama, ya, mereka bersikap insaf, bersikap adil di dalam melihat adanya perselisihan di antara para ulama, ya. Mereka tidak terburu-buru menentukan sebuah hukum sampai benar-benar mereka melakukan tasabbut, ya, memastikan pendapat yang paling sahih. Lihat bagaimana di sini ternyata pendapat yang kedua lah yang lebih sahih, bahwasanya melakukan tambalan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fihi halqatun min fiddah. Disebutkan bahwasanya qadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadah yang dimaksud adalah wadah. Di dalamnya terdapat halqah. Halqah itu semacam lingkaran yang terbuat dari fiddah, dari perak. Fa arada Anas ayyaj'ala makanahu halqah. Ya. Dalam riwayat Abu Dawud dikatakan, kemudian Anas ingin menjadikan tempat halqahnya, ya, min hadid. Dirubah, tadi Rasulullah SAW melakukannya dengan menggunakan perak, ingin dirubah diganti dengan besi. Faqalu lahu, kemudian para sahabat berkata kepada Anas, la tughayyir syai'an sana'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatarakahu. Kemudian Anas dilarang oleh para sahabat, jangan engkau merubah sesuatu yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Anas membiarkannya. Fa hadza dalilun ala anna Anas lam yughayyir syai'an min al-qadah. Ini pun menjadi dalil bahwasanya Anas tidak melakukan perubahan sedikit pun pada wadah yang telah ditambal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan silsilah atau rantai atau tali yang terbuat dari perak. Wa anna alladhi wada'a hadhihi al-halqah wa hadhihi silsilah huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan orang yang meletakkan halqah, ya, halqah itu lingkaran pada wadah supaya tidak retak, ya, diikat gitu, ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pendapat yang lebih sahih, ya. Ketika terjadi khilaf di antara para ulama, apakah yang melakukannya Anas setelah Nabi, ternyata setelah dikumpulkan keterangan yang ada, lebih kuat pendapat yang melakukan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Anas hendak merubah, dilarang oleh para sahabat yang lainnya. Baik, kemudian di sini Syekh ingin membahas apa itu asy'abu. Asy'abu secara makna adalah as-sad'u. Yuqalu in sya'abal ina idzan kasara. Dikatakan wadah itu retak, ya. Maksudnya idzan kasara, ketika dia apa? Ingkasar, ketika pecah.
Ya. Wala yaqulu syair, oleh karena itulah ya di sini beliau mendatangkan ucapan seorang syair menunjukkan bahwasanya para ulama tidak lepas dari memaknai hadis dengan lughah ya, dengan bahasa Arab. Ya. Lihat bagaimana beliau menukil ucapan syair, innal quluba idza tanafara wudduha. Sesungguhnya hati-hati ketika sudah pergi kecintaannya. Jadi hati itu kalau sudah hilang rasa sukanya, syibhu zujajah, menyerupai sebuah kaca. Zujajah itu kaca. Kasruha la yush'abu. Pecahnya kaca itu tidak mungkin bisa diperbaiki. Ya, ketika seorang sudah putus cinta, ya, sudah retak hatinya, maka tidak bisa diperbaiki. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang syair ini, yaitu seperti apa? Zujajah, kaca. Ya. Yakni maksud syair kata beliau, la yumkinu islahu zujaj idza kasara. Tidak mungkin kita akan memperbaiki kaca kalau sudah pecah. Ya. Bi khilafi ghairihi minal awani, berbeda dengan wadah selain kaca, ya. Fa inna zujaj idza kasara la yumkinu ayush'aba, yakni yuslahu ay ayuslaha sya'buhu. Karena sesungguhnya kaca itu apabila dia telah pecah tidak mungkin bisa untuk diperbaiki retaknya, ya. Retaknya. Afan, sepertinya jendela harus ditutup nih. Nanti ada suara yang masuk dari luar. Mohon maaf jendela. Ya. Ada kegiatan dari masjid di luar. Baik. Kemudian Syekh berusaha mensyarah hadis selanjutnya, ittakhadha makana sya'bi salsalah. Ya, dalam satu riwayat dikatakan beliau mengambil tempat retaknya itu dengan menggunakan salsalah. Ya. Salsalah bil fathi, dengan menggunakan fathah salsalah, yaitu dengan difathahkan sinnya. Kama qala sahibul qamus, ya, beliau merujuk kepada sahibul qamus, wa hiya isalu syai' bi syai'. Salsalah itu maknanya adalah menyambung sesuatu dengan sesuatu, itu namanya salsalah. Yakni al-khiyatah min fiddah, yakni annahu khata hadza sya'ba bi salkin min fiddah hatta ta'ama wasaluha lil isti'mal. Maksudnya Rasulullah SAW meletakkan salsalah, ya, menyambung retaknya itu dengan sesuatu agar menjadi rapat dengan cara khiyatah, semacam menjahit, ya, menjahit, tapi dengan menggunakan fiddah, perak. Ya. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar membaik dan layak untuk digunakan lagi. Ya. Itu makna dari hadis yang disebutkan oleh Anas bin Malik, ittakhadha makana sya'bi salsalah. Di sini kemudian beliau mengatakan wa yajuzu al-kasru. Ternyata salsalah itu juga bisa dibaca dengan kasroh, ya. Ittakhadha makana sya'bi silsilah. Ya. Apa itu silsilah? Wal murad bis silsilah al-hablu al-mukawwan min halaqatin muttasalah atau muttasilah. Yang dimaksud dengan silsilah adalah semacam tambang yang terbuat dari lingkaran-lingkaran yang bersambung, lingkaran-lingkaran yang bersambung atau rantai. Rantai itu kan lingkaran-lingkaran yang bersambung. Sawan kana min hadid aw min ghairi, sama saja rantai itu terbuat dari besi atau selainnya. Sebagaimana Allah Taala berfirman, ya, di sini beliau menukil ayat Al-Qur'an, ya, untuk menafsirkan sebuah kalimat. Ternyata beliau mendatangkan ayat Al-Qur'an, terkadang mendatangkan ucapan syair, terkadang mendatangkan perkataan dari sahibul qamus, ahli bahasa. Ya. Lihat dalam surat Al-Insan ayat 4, ya, ini menunjukkan luasnya ilmu agama, ya. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang kafir salasil. Apa itu salasil? Rantai. Wa aghlalan, dan belenggu, wa sa'iron, dan neraka sa'ir. Ya. Jadi sini makna salasil adalah rantai. As-salasil allati yuqaduna biha ilan nar. Ya. Yaitu rantai-rantai yang mereka, ya, diseret dengan menggunakan rantai tersebut menuju neraka. Ya. Fahadzal hadis fihi tilalah ala jawazi tadbibil ina. Maka dalam hadis ini menjadi dalil bahwasanya boleh menambal wadah idzan kasara, ketika dia telah pecah, bi dhabbah min fiddah, dengan tambalan yang terbuat dari perak. Di mana sebelumnya Rasulullah SAW melarang kita, ya,
meminum dari wadah yang terbuat dari perak. Bahkan secara umum Rasulullah SAW melarang menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Akan tetapi kalau sebatas tambalan saja, berdasarkan hadis Bukhari ini dari sahabat Anas, maka menunjukkan kebolehannya. Ya. Tujuannya apa? Min ajli islahihi, bukan hanya untuk hiasan tapi untuk memperbaiki wadah tersebut. Ada hajat, tidak hanya sebatas untuk bermewah-mewah, ya. Wa yakunu hadza mustasnan min al-hadits as-sabiqah. Berarti hadis ini mengecualikan dari hadis yang sebelumnya. Hadis sebelumnya Rasulullah SAW mengancam bagi mereka yang meminum wadah yang terbuat dari perak. Sedangkan dalam riwayat Bukhari ini dari Anas ini Rasulullah SAW menggunakan perak sebagai tambalan karena memang hajat, ya. Wahia kalau Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW bersabda sebelumnya, alladzi yashrabu fi aniyati dhahab abil fiddah innama yujarjaru fi batni nar jahannam. Orang yang meminum dari wadah-wadah yang terbuat dari emas atau perak, sesungguhnya dia telah menyalakan bara api jahanam di dalam perutnya, ya. Sebelumnya disebutkan demikian. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, la tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima. Janganlah kalian meminum dari wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula kalian memakan dari piring-piring keduanya. Maksudnya piring yang terbuat dari emas dan perak. Ini larangan secara umum. Nah, kemudian datanglah hadis Bukhari ini, wa annahu yustasna min hadza. Hadis ini mengecualikan. Ya. Jadi pertama ada keumuman dan kemudian datang hadis yang mengkhususkan. Ya. Apa itu pengkhususannya? Yaitu ad-dhobah al-yasirah minal fiddah, tambalan yang ukurannya sedikit dari perak. Idza kanat li hajah, tapi dengan syarat memang dibutuhkan, bukan untuk bermewah-mewah. Ya. Dengan 4 syarat, ya. Ya, diperbolehkannya dengan 4 syarat. Antakuna dhobah, pertama, boleh wadah sedikit ada peraknya, bukan emas, ya, perak. Dengan syarat apa? Dia hanya sebatas untuk menambal. Wa antakuna yasirah, dan syarat keduanya dia harus sedikit. Wa antakuna li hajatin, dan yang ketiga karena memang hajat, butuh, ya. Wa antakuna min fiddah la min dhahab, dan syarat keempatnya dia harus terbuat dari perak, tidak dari emas, ya. Wa hadhi arba'atu syurutin tushtaratu fis salsalah allati takunu fil ina. Ini adalah 4 syarat yang boleh digunakan untuk apa? Untuk menjadi perekat pada wadah yang retak, ya. Salsalah itu tadi bimaknanya al-habl, seperti tambang yang digunakan untuk menjahit keretakan pada wadah. Ya, jadi syaratnya 4. Kebolehannya itu 4 syarat. Ya. Waqad qulna fi ma sabaq, dan kami sudah katakan pada keterangan yang lalu, innan nahya 'ani syai' yaqtadi an nahya 'an ajza'ihi. Ya, ini kaidah ya, yang harusnya kita itu menghafal atau mengingat. Innan nahya 'ani syai', sesungguhnya larangan terhadap sesuatu, yaqtadi an nahya 'an ajza'ihi, mencakup atau berkonsekuensi larangan pada bagian-bagiannya. Rasulullah SAW melarang menggunakan wadah terbuat dari emas dan perak, maka mencakup dari ajza, jenis-jenisnya. Baik itu wadah yang digunakan untuk minum, wadah yang digunakan untuk makan, wadah yang digunakan untuk apa? Untuk menyimpan barang dan seterusnya, tidak boleh. Ya, mencakup semua jenisnya. Fa idza nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an awani dzahab wal fiddah al khalisah. Ketika Rasulullah SAW melarang menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak yang murni, fannahyu yashmulu atau yashmilu aidan al-ajza' allati takunu min adhab al-fiddah fil ina kal muta'am wal matri wal muwawah, ya, wal mumawah. Ketika Rasulullah SAW melarang tadi menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak, ya, yang murni, maka ternyata larangan ini, kata para ulama, mencakup larangan dari ajza, ya, bagian-bagian yang di situ memang ada emas dan perak. Contohnya wadah yang disepuh dengan menggunakan emas, atau yang dilapisi, ya, atau diplester atau dicat dengan emas, itu pun tidak boleh, ya, kecuali emas-emasan. Ini maksudnya emas murni. Waqad taqallamna an dzalika qariban, dan itu sudah kami bicarakan, ya. Baik, sekarang kita ambil faedah dari hadis-hadis, 3 hadis ini, ya. Wa istafadu min hadhil ahadits ats-tsalatsah, dan diambil faedah dari 3 hadis ini, yaitu pertama dari hadis Abu Sa'labah, ya, sebelumnya,
Al-Khawshani, kemudian dari hadis Imran bin Husain, dan yang terakhir dari hadis Anas bin Malik. Sekarang kita ambil beberapa masalah. Ya. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, faedah yang kita ambil. Ya, masalah yang pertama, fi hadis Abi Tha'labah radhiyallahu ta'ala anhu masyru'iyatu su'ali ahli ilmi. Dalam hadis Abu Tha'labah menunjukkan disyariatkannya untuk bertanya kepada siapa? Kepada ahlul ilmi. Ya. Di mana beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada iskal, ada kejanggalan. Li'anna Abu Tha'labah radhiyallahu ta'ala anhu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lama ashkal alaihi isti'malu awani ahli kitab. Ya. Karena Abu Tha'labah dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada kejanggalan padanya, bolehkah menggunakan wadah-wadah ahli kitab? Ya. Apalagi sebelumnya kita sudah bahas Abu Tha'labah itu tinggal di ahli kitab yang biasa menggunakan wadahnya untuk memasak babi, untuk meminum khamar. Makanya dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa fi dalilun ala masyru'iyati su'ali ahli ilmi anil muskilat. Maka di sini pun menjadi dalil disyariatkannya untuk bertanya kepada ahli ilmu kalau terjadi muskilah. Ya, kalau ada kejanggalan tanyakan kepada ahlul ilmi. Jangan bertanya kepada ya, orang alim yang su' juga. Ya. Si fulan itu berilmu, tetapi ternyata su'. Ya. Ulama su' atau orang yang berilmu tapi dia tidak memiliki khasyah kepada Allah Ta'ala, maka terkadang dia akan menjawab sesuai dengan hawa nafsunya. Terkadang dia akan mendatangkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi ditempatkan bukan pada tempatnya, ditempatkan sesuai dengan hawa nafsunya. Itu yang berbahaya. Ya. Ini yang berbahaya. Maka yang tepat adalah sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim, obatnya kejahilan adalah bertanya kepada alim robbani, ya, yaitu sebagai tabibnya, sebagai dokternya, ya, untuk mengobati penyakit kejahilan kita. Alim robbani itu orang alim yang memiliki rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia menjawab suatu pertanyaan yang terkait dengan masalah agama, dia sadar bahwasanya dia mewakili, bahwasanya dia itu sedang menjelaskan hukum-hukum Allah. Kalau dia menyeleweng, berarti dia telah menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Waqad qala Allah Ta'ala, dan Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 7, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kalian tidak mengetahui. Surat Al-Anbiya ayat 7. Ya. Jadi ini masalah pertama yang kita ambil pelajaran, bahwasanya ketika ada iskal, kejanggalan, kita tanyakan kepada ahli ilmu. Pertama, ayat Al-Quran memerintahkan demikian, dan kemudian perbuatan dari para sahabat ketika ada janggal, mereka bertanya langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Nabi setelah wafat, ya kita bertanya kepada pewarisnya para nabi, siapa? Para ulama, ya, para ulama. Kemudian al-mas'alah tsaniyah, masalah yang kedua, fil hadithi an-nahyu an istimali awani ahli kitab idza kanu yasta'milunaha illa bisyartain. Dalam hadis terdapat larangan menggunakan wadah-wadahnya ahlul kitab. Ahlul kitab yang dimaksud siapa? Orang Yahudi dan Nasrani. Tidak boleh kita menggunakan wadah mereka ketika idza kanu yasta'milunaha, ketika mereka menggunakannya. Jadi wadah ini biasa digunakan oleh mereka. Ya. Boleh menggunakannya dengan dua syarat. Alla yujada ghairuha. Pertama, kalau memang tidak ada wadah selain wadahnya mereka. Kemudian yang kedua syaratnya wa tuksala. Boleh menggunakan tapi harus dicuci dulu. Ya. Hadza ma tuqul hadis, inilah yang disebutkan dalam teks hadis. Dari siapa itu? Abu Tha'labah al-Khawshani kemarin, ya. Rasulullah SAW perintahkan Abu Tha'labah untuk mencari wadah yang lain. Kalau tidak ada dengan syarat dicuci. Boleh menggunakan wadah mereka tapi dicuci. Kenapa? Sebelumnya Syekh telah menjelaskan karena ahlul kitab di daerahnya Abu Tha'labah, orang Syam itu biasa menggunakan wadah-wadah mereka untuk memasak babi, untuk meminum khamar. Nah, itu masalahnya, ya. Adapun selain itu, maka kembalikan kepada hukum asal. Ya. Misalkan kita beli piring di tokonya orang Kristen, apakah kita harus cuci dulu? Al-jawab tidak. Pada asalnya, semua benda itu dihukum suci selama tidak tampak
najisnya, selama tidak tampak najisnya. Misalkan kayak kemarin kita beli baju di tokonya orang kafir, ya, wah ini najis ini harus dicuci dulu. Enggak seperti itu, ya, enggak seperti itu. Jadi asalnya semua benda itu suci sampai nyata ada najisnya, ya. Nanti kita lihat keterangan-keterangan yang lainnya. Baik. Kemudian masalah yang ketiga, kita ambil masalah yang ketiga, hal hadzal nahyu li tahrim au huwa lil karaha. Masalah yang ketiga yang kita bahas, apakah larangan ini bermakna haram ataukah hanya sebatas makruh? Ya. Karena dalam usul fikih bahwasanya al aslu fin nahyi lit tahrim, pada asalnya larangan itu bermakna haram kecuali ada sharif yusarrifuhu, ada sesuatu yang memalingkan dari makna haram ke makruh. Ya. Baik, lihat bagaimana di sini al-jumhur ala annahu lil karaha. Kalau menurut jumhur, larangan menggunakan wadah Alkitab itu dalam rangka karohah, makruh saja. Bukan sebatas tidak sampai ke haram. Ini jumhur para ulama. Walaysa lit tahrim, bukan bimakna haram. Mana hadis? Mana dalil? Bidalili hadis Imran bin Husain, yaitu dengan dalil ada hadisnya Imran bin Husain alladzi ba'dahu, yang disebutkan oleh penulis kitab setelahnya. Ya, jadi setelah Abu Sa'labah, kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mendatangkan hadis dari Imran bin Husain alladzi ba'dahu, setelahnya. Wa ghairihi, dan hadis-hadis yang lainnya, minal hadis, dari banyak hadis yang menyebutkan demikian. Fayakunu min babi karahati tanzih faqat, maka berarti larangan itu dalam rangka makruh tanzih saja. Wa dhahaba ta'ifatun minal ulama ila annahu li tahrim, tapi sebagian para ulama